Baiklah, di sini kita akan mencoba untuk mengerti lagi atau memahami ya, apa itu yang namanya perspektif satu titik hilang. Kita akan coba bayangkan sedang berdiri di tengah rel kereta api ini. Ya. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat seakan-akan rel kereta api ini membentuk sebuah segitiga dan menuju ke satu titik hilang ujungnya. Ya. Nah, apa itu titik hilang? Kalau dilihat di sini, titik hilang itu adalah titik maksimal di mana kita dapat melihat rel kereta api ini sejauh itu. Selebihnya kita tidak bisa lihat lagi. Ya. Nah, biasanya titik hilang ini selalu ada mana menempel di situ yang namanya garis horizon. Nah, sebetulnya prinsipnya garis horizon itu hampir sama dengan titik hilang. Titik hilang adalah jarak pandang ke depan, sedangkan garis horizon adalah ruang pandang. Jadi ruang pandang berarti kemampuan kita melihat derajat mata kita kiri kanan gitu ya. Itu ruang pandang. Nah, nantinya titik hilang ini akan menjadi sumber garis. Semua garis atau guideline ya, untuk membantu kita membuat benda atau seakan-akan benda itu berdimensi semakin jauh semakin mengecil ya. Nah, sebagai catatan, jadi garis horizon ini di mana letaknya? Garis horizon itu adalah garis pas tepat di tinggi mata kita atau level mata kita. Ya. Jadi bukan di atas, bukan di bawah mata kita, tapi pas di mata kita. Itu adalah garis horizon. Sedangkan bidang gambar adalah bidang gambar keseluruhan apa dari gambar ini ya, itu adalah bidang gambar. Kalau kita lihat, sebetulnya garis-garis ini memperlihatkan, kalau kalian lihat itu ada di sebelah kanan rel itu ada batu kerikil gitu ya, ada pagar, semuanya mengikuti garis yang tertuju kepada satu titik hilang yang sama. Ya, semoga Anda mengerti ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita simulasikan lagi, ini adalah bidang tanah ground. Ini adalah kita membayangkan ini adalah dunia realis, dunia 3 dimensi. Ya, yang sebenarnya kita adalah spektator, yaitu pemerhati yang melihat dunia sekelilingnya tidak terbatas sedemikian rupa. Ya. Lalu yang tidak terbatas itu kita akan pindahkan ke satu bidang datar. Kalau dia kan tidak datar kan, berdimensi kan. Nah, tapi bidang datar. Nah, ini prinsip ini sebetulnya sama dengan eksperimennya Brolesi, yaitu dengan menggunakan cermin dan lukisan ya. Ketika dia menggambarkan sesuatu yang betul-betul real, yaitu gedung baptisteri itu. Dan akhirnya sama ya bentuknya begitu. Nah, bidang datar ini sekali lagi untuk memindahkan jarak pandang kita, ruang pandang kita ditempatkan kepada bidang datar ini. Ya. Jadi bidang datar itu disebut atau kata lainnya adalah bidang gambar sekarang namanya ya. Jadi kalau bidang gambar itu berarti bisa apapun kan. Ya kalau sekarang kita mungkin kertas gambar itu lebih bidang gambar. Entah ukuran A2, A3, A1 adalah bidang gambar. Ya. Nah, titik hilang juga kita tempatkan di bidang gambar ini. Tentu juga berikut garis horizon dan ground line atau garis tanah. Ya. Nah, jarak pandang pun kita yang jauh itu kita batasi sekarang ada di titik yang berada di bidang datar itu, bidang gambar itu. Oke. Jadi semuanya kita gantikan, termasuk kereta api ini sekarang akhirnya kita proyeksikan di bidang gambar ini. Nah, ini adalah sebuah ilusi kan sebetulnya. Apa yang di dunia nyatanya seperti 3 dimensi kita pindahkan ke bidang gambar 2 dimensi, tapi kelihatannya masih seperti apa yang kita lihat di dunia nyata. Ya.
Oke, sedangkan yang ungu ini adalah ruang pandang yang dibatasi oleh bidang gambar. Ya, itu pun sebaris sejajar dengan garis horizon. Seperti itu. Nah, sekarang bidang gambar ini kita zooming ya, kita dekatkan dengan kita. Jadi seperti ini. Nah, inilah bidang gambar, garis horizon, dan ini garis yang tadi ya, simulasi tadi seperti rel kereta api tadi, seperti itu kira-kira ya. Nah, ini seperti ini yang kita lihat sekarang. Ini kan bidang datar 2 dimensi, tapi kelihatannya rel kereta api ini kan seperti 3 dimensi ya, menuju ke atas. Oke. Nah, jadi prinsipnya adalah titik hilang. Semua garis tadi yang saya telah jelaskan tadi akan menuju ke titik hilang ini, tidak kemana-mana ya. Misalnya saya akan membuat sebuah kubus ya, sebuah kubus. Berarti kita coba tentukan dulu garis horizontalnya, titik hilangnya kita tentukan di tengah, misalnya begitu ini ya. Lalu kita akan membuat shape dulu, yaitu persegi 4 ya, yang nanti kita akan ubah menjadi form ya, menjadi kubus. Nah, kita perhatikan keempat titik ini adalah sebagai guide ya, dan garisnya tepat ada di situ juga, di titik itu, jadi kemana-mana tuh ya. Nah, sini sudah kelihatan nih bahwa persegi 4 ini akan menjadi kubus. Ada kedalaman ke sana ya, karena mengikuti garis guideline tadi yang menuju ke titik hilang tadi ya. Nah, ini kan sudah menjadi kubus nih. Nah, jadi ingat, atas bawah garisnya menempel semua di guide. Nah, kalau kita hapus sebagian rupa, nah kubus ini persegi 4-nya akan tampak seperti kubus 3 dimensi. Walaupun ini sebetulnya bukan 3 dimensi kan. Ini ada ilusi, seakan-akan ini adalah kubus 3 dimensi ya. Oke, nah bagaimana kalau misalnya kita akan membuat kubus di atas kita? Nah, kalau di atas kita berarti apa? Patokannya adalah horizon ya. Nah, horizon berarti ingat tadi level mata kita. Jadi kalau di atas horizon berarti kubus itu berada di atas mata kita, atau bisa disebutkan di atas kepala kita gitu ya. Sama ya, titik hilangnya tadi kita tarik semua ke garisnya tetap kita tarik ke titik hilang, titik hijau ini ya. Sama seperti yang di bawah caranya, cuma dia terbalik saja. Nah, seperti itu ya. Lalu kita hapus juga guideline-nya. Nah, akan menjadi seperti ini. Seolah-olah itu adalah kubus di atas kepala kita atau mata kita ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kubus itu ada di sebelah kiri kita, kanan kita? Ya sama saja sebetulnya. Kita coba saja. Nah, ini yang sebelah kiri kita, tapi pas di tengah mata kita nih ya, di garis tengah horizon. Sama juga prinsipnya, titik hilang, ditarik di keempat titik persegi 4 itu. Kita coba juga, kita hapus guideline-nya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sederhana kan? Nah, oke. Ini hebat ini. Kita sekarang bilang sederhana karena sudah temukan. Oke. Jadi yang kita lihat ini adalah kubus di atas kita, yang satu kubus di bawah kita, yang sebelah kiri kubus di samping kita. Jadi yang di atas bagian bawahnya kelihatan, sisi bagian bawahnya. Kubus yang di bawah bagian atasnya kelihatan sisinya, sedangkan kubus dengan sebelah kiri bagian sisi kanannya terlihat. Jadi itulah prinsipnya perspektif satu titik hilang. Semoga membantu kalian belajar dan lebih mengerti. Dan ini prinsip yang sama kalau kita akan membuat apapun, gedung atau rumah, lingkungan dan sebagainya. Prinsipnya adalah sama ya. Nanti saya akan membuat videonya selanjutnya, yaitu
bicara masalah 2 atau 3 detik hilang. Semoga membantu. Ini adalah contoh bagaimana menggambar dengan 1 detik hilang. Silakan Anda mencobanya di rumah secara perlahan-lahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam gambar.